Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah online GPDI Maranatha Malang pada hari ini. Tak terasa kita berada di tanggal 31 Januari 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap di dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu tetap sehat, kuat, bersemangat di dalam Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara menyiapkan alat tulis menulis, buku catatan maupun Alkitab untuk sama-sama kita mencatat setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Teristimewa pada ibadah hari ini. Saya lebih mengajak untuk Bapak Ibu tetap setia dalam mengikuti ibadah online, biar iman kepercayaan Bapak Ibu Saudara tetap teguh di dalam Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami aminkan Tuhan kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan lewat ibadah kami. Biarlah Engkau tetap bertahta di dalam ibadah kami ini Tuhan. Bertahtalah Engkau di atas pujian kami. Ibadah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow, pujian penyembahan kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, Dia agung, Dia perkasa bagi kita semua. Beri sorak-sorai buat Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan. Kita berdiri di hadirat Tuhan. Siap memuji nama-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan Tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Yang layak ditinggikan. Yeah, yeah. Ajaib Kau Tuhan, amen. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau mulia. Mari semua. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Yeah, yeah. ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau Raja mulia. Tangan bersama. Oh ya. Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber
Raja mulia. Tuhan lebih besar dari segala cobaan dan masalah kita. Nyatakan itu, deklarasikan, maka kita akan melihat kemenangan terjadi atas setiap persoalan hidup kita semua. When the mountains fall, the sea turns low, but my word stays strong, says the Lord. When the world gets tough, feel a broken heart, but my love won't fade, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will say grace in us, more than enough for me. Jesus, you're able to be everything. My life in your hands, you're in control. Grace overflows in us, and more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns low, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel a broken heart, but my love won't fade, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will say, the voice in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to be everything.
take our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Says power, oh, come on. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, so great is our God. Sing your love. Your love is powerful, knee shall bow, is mighty. The earth will shake, abounds in us. You're more than enough for me. My Jesus, you're able to bring everything in your hand. You're in control, purpose in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. More than enough for me. Grace overflows in us, more than enough for me. Sebab Tuhan kita Yesus, Dia batu karang, berdiri di atasnya. Dia kuat, Dia perkasa, Dia bawa kita kepada kemenangan. Jalan kemenangannya tersedia. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan bersama. Kau batu karang, tempatku berjejak dan berdiri hadapi semua. Yesus kuatku tak tergoyahkan, bersama Dia hadapi semua. Kau batu karang, tempatku berjejak, amen, hadapi semua. Yesus kuatku tak tergoyahkan, bersama Dia. Mari sembah Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan. Amin, amin. Yesus, sebab bersama Dia kita mampu. Amin. Oh, Kau batu karang, tempatku berjejak dan berdiri hadapi semua. Yesus kuatku tak tergoyahkan, bersama Dia hadapi. Sekali lagi. Kau batu karang, tempatku berjejak dan berdiri hadapi semua.
Yesus kuat teguh tak tergoyahkan, bersama Dia hadapi. Yesus kuat, Yesus kuat teguh tak tergoyahkan, bersama Dia hadapi. Sekali lagi, Yesus, Yesus kuat teguh tak tergoyahkan, bersama Dia hadapi semua. Amin, 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 amin. Amin, amin. Kami kuat di dalam Engkau, kami kuat bersamamu Tuhan. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin, berkuasa, memberikan kekuatan, bahkan kemenangan di setiap perjalanan kehidupan jemaat-Mu. Untuk itu setelah kami memuji Engkau, kami rindu hati kami ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Kami akan melihat kuasa Tuhan akan menyertai setiap kehidupan yang percaya kepada janji-janji-Mu. Kami siap menerima dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Firman persembahan pada pagi hari ini, saya akan memberikan satu judul, yaitu persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita akan belajar pagi hari ini dari dua orang kakak beradik yang bernama Kain dan Habil. Nah, kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-16. Kita buka sama-sama di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Ya, kita temukan di situ mulai ayat 1 sama-sama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang dari tanah yang mengangkat mulutnya. Engkau menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukuman itu lebih besar daripada dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak,
barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat dua kakak beradik ini setelah mereka dilahirkan, setelah mereka dewasa, tentunya orang tuanya memberikan pelajaran bahwa harus mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Tapi judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu persembahan yang berkenan. Ini berarti bagi kita perbuatan kakak beradik ini, Kain dan Habil ini, bisa dikatakan adalah perbuatan yang baik. Tetapi hanya Habil saja yang berkenan persembahannya diterima oleh Tuhan. Nah, ini hal yang sangat-sangat kita perlu ingat. Yang penting di sini yaitu kita melihat bagaimana, mengapa hanya persembahan Habil saja yang berkenan kepada Tuhan, Kain tidak. Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa perbedaan di antara Kain dan Habil. Yang pertama, perbedaan yang pertama yang boleh kita lihat di sini, Habil memberikan persembahan yang lebih baik. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa Habil mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan yang lebih baik. Loh, kok kenapa bisa hanya Habil saja? Kan kedua-duanya mempersembahkan korban sama di hadapan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya kita harus melihat dari kacamata penilaian pengukuran dari Tuhan sendiri, bukan dari kacamata pengukuran manusia. Di sini tugas kita adalah hanya untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang menentukan persembahan kita, yang menilai persembahan kita adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Kecil besar persembahan kita kepada Tuhan itu ditentukan oleh kacamata penilaian dari Tuhan sendiri. Itu yang perbedaan yang pertama yang saya dapat pelajari dalam Kisah Kejadian pasal 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16 ini. Yang kedua, Habil berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang keempat, di situ diterangkan atau dijelaskan bahwa persembahan Habil dan persembahannya diindahkan Tuhan. Artinya ketika saudara dan saya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, pribadi kita yang dilihat lagi oleh Tuhan. Pribadi saudara dan saya lah yang dilihat oleh Tuhan. Apakah saudara sudah membereskan atau belum kepada Tuhan? Ini yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa persembahan pribadi Habil dulu yang diindahkan, baru persembahan Habil yang naik di hadapan Tuhan, yang berkenan. Kalau kita aplikasikan di dalam pribadi kita, sejauh mana saudara saat ini mempersembahkan kepada Tuhan? Apakah sudah ada pemberesan dari kehidupan saudara di hadapan Tuhan? Atau kepada sesama, di mana kita mungkin tanpa sadar kita sudah melakukan sakit hati kepada orang lain, sudah mau mengata-ngatakan kepada orang lain ketika kita beribadah, kita persembahan, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hal yang kedua, kemungkinan besar Kain kehidupan pribadinya tidak berkenan. Beda dengan Habil. Tuhan mengindahkan hal yang pertama Habil secara pribadi. Yang kedua, Tuhan mengindahkan persembahannya. Jadi ada keseimbangan ketika saudara dan saya pada pagi hari ini mempersembahkan persembahan. Mari koreksi dulu kehidupan kita. Apakah kita sudah ada pemberesan atau belum di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya keseimbangan ini yang harus kita jaga. Ya, mari. Hal yang kedua kita harus perhatikan. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat hal yang ketiga perbedaannya, tentunya
dari segi iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa Habil mempersembahkan korban persembahan dengan iman. Ya, tentunya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu hal yang perlu saudara ingat, ketika saudara ada orang yang diberkati Tuhan, ketika ada orang yang berkenan kepada Tuhan, janganlah kita panas hati, janganlah kita iri. Sama yang terjadi seperti Kain. Kain iri karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, akibatnya cerita ini tragis. Ada pembunuhan pertama, tetapi saya tidak akan membahas tentang pembunuhan. Di sini saya dalam konteks persembahan. Jadi persembahan kita, kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, mari kita sertai persembahan kita dengan iman. Iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya kita perhatikan ini. Jangan kita pernah iri kepada orang lain kalau ada orang lain yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi mari kita mencoba bersukacita, tetap rendah hati. Kita boleh belajar dari orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa kok dia diberkati oleh Tuhan? Kenapa kehidupannya dia selalu diberkati Tuhan? Tentunya ada hal-hal yang perlu kita pelajari kepada orang yang diberkati. Jangan kita sakit hati, jangan kita panas hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi ketiga hal inilah yang perlu kita ingat di dalam firman Tuhan ini, firman persembahan ini. Ya, yang pertama saya ambil kesimpulan, persembahan yang kita ambil, yang kita bawa di hadapan Tuhan, di setiap kita melakukan ibadah, jangan kita mengukur besar kecilnya persembahan kita di hadapan Tuhan dengan penilaian dari kacamata pribadi manusia. Yang kedua, tentunya kesimpulan yang kedua, kita harus ada pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita adakan pemberesan pribadi kita, kehidupan kita. Di situ Tuhan akan menilai, di situ Tuhan akan berkenan persembahan kita ketika kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kesimpulan yang ketiga, kalau kita tanpa memiliki iman membawa persembahan kepada Tuhan, itu menjadi sia-sia, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, janganlah kita remehkan, janganlah kita coba-coba untuk selalu keluar dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dalam kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama, di situ dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, khotbah persembahan pada pagi hari ini saya sampaikan sampai di sini saja saudara. Kita akan berdoa, kita akan mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan, tetapi kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, mengajar kami supaya kami selalu mau mewaspadai kehidupan kami, selalu ada memiliki kehidupan kami, supaya kami tetap berserah kepadamu, selalu ada persembahan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Biarlah penilaian-penilaian persembahan itu datang daripada Tuhan sendiri, dan kehidupan pribadi kami selalu bereskan di hadapan Tuhan ketika kami mau membawa persembahan kami. Kami mau persembahan kami juga memiliki apa yang namanya iman, sehingga kami dapat melihat berkat-berkat Tuhan itu tercurah di dalam kehidupan kami secara pribadi dan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah persembahan-persembahan yang kami naikkan pada saat ini, pagi ini Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Apapun usaha kami Tuhan, diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan melihat perkenanan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul Visi tentang Yesus.
Ya, nah saat ini kita akan belajar visi tentang Yesus ya. Dan ketika saudara memiliki visi tentang Yesus, maka saudara akan melihat tujuan. Tuhan memiliki tujuan bagi setiap saudara. Dan tujuan itu sangat penting. Karena tujuan itu yang akan membimbing saudara untuk tidak menyerah ya. Dan saudara akan selalu punya harapan dan tekad yang baru. Percaya bahwa tahun yang baru ini, tahun 2021 ini akan jadi tahun yang baik buat saudara dan juga saya. Dan membuat saudara bergerak menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, saudara perlu mempunyai tujuan. Pertanyaannya tujuan itu berasal dari mana? Ya, tujuan itu berasal dari visi. Dan untuk itulah mengapa saya ingin menjelaskan kepada saudara visi tentang Yesus. Ya. Nah, bulan lalu kita sudah memperingati Natal dan tentunya cerita Natal itu masih segar dalam ingatan setiap kita. Ya, ingat bagaimana malaikat mengatakan kepada Maria dan Yusuf untuk tidak menyerah pada visi mereka. Jadi Tuhan memberi mereka visi atau penglihatan dan mereka sangat ketakutan dengan penglihatan itu. Kemudian malaikat mendorong mereka untuk tidak menyerah. Dan bagaimana malaikat melakukannya? Malaikat itu berkata kepada Maria, ditulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 29 sampai 32. Injil Lukas pasal 1 ayat 29 sampai 32. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, di sini dikatakan engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah, saudara, berapa banyak dari saudara yang menginginkan untuk diberi kasih karunia? Tentu semuanya ingin beroleh kasih karunia, ya. Tapi perhatikan, meskipun Maria mendapat kasih karunia Tuhan, tapi itu tidak berarti dia bisa bebas dari rasa ketidaknyamanannya yang harus Maria tanggung. Ya. Jadi saudara bisa saja mendapatkan kasih karunia Tuhan, tapi itu tidak berarti saudara terbebas dari krisis, terbebas dari kesulitan, kesukaran, dari rasa ketidaknyamanan yang semua orang lalui karena adanya pandemi ini. Dengan kata lain, malaikat itu berkata kepada Maria, jangan takut, jangan menyerah. Meskipun hal itu sulit, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, mungkin ada banyak di antara saudara yang melewatkan malam-malamnya dengan gelisah. Saudara susah tidur, banyak timbul keraguan dalam pikiran saudara. Saudara berpikir bagaimana harus beradaptasi dan sebagainya. Beberapa dari saudara harus membuat perubahan atau keputusan-keputusan yang sulit. Beberapa dari saudara juga mungkin harus melepaskan semua berkat yang saudara terima di tahun sebelumnya.
supaya saudara bisa bertahan di tahun 2020 kemarin. Nah, banyak kesulitan yang dialami di tahun yang lalu. Tapi Tuhan masih beserta dengan kita, ya. Dan saudara bisa melewati tahun lalu bersama dengan Tuhan yang besar. Haleluya. Itu sebabnya malaikat mendorong Maria agar dia tidak menyerah, ya. Dan bagaimana caranya? Malaikat menunjukkan kepada Maria tentang Yesus, ya. Malaikat mengatakan supaya Maria mempunyai visi tentang Yesus. Karena kalau saudara mempunyai visi tentang Yesus, maka saudara tidak akan pernah menyerah. Itulah yang akan terjadi pada saudara. Ketika saudara memiliki visi tentang Yesus, saudara akan berkata otomatis seperti Maria katakan. Ya, mari kita membacanya di ayat yang ke-38. Injil Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, nah pelajaran apa yang akan saya bagikan hari ini? Ya, ketika Anda memiliki visi tentang Yesus dalam hidup Anda, itu akan memungkinkan Anda untuk melihat melampaui batasan diri Anda dan mulai melihat kemungkinan untuk melakukan hal yang mustahil. Wow, amin. Kalau saudara memiliki visi tentang Yesus, saudara akan berhenti mencari ke dalam diri saudara sendiri, kepada keterbatasan diri saudara sendiri. Dan saudara akan mulai melihat kemungkinan melakukan hal-hal yang mustahil dari saudara. Jadi ketika saudara mulai merasakan penderitaan, mulailah melihat ke atas. Ya, jangan melihat kepada diri sendiri. Dan itu juga yang terjadi kepada Yusuf. Kita akan membaca dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21, Injil Matius pasal 1 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan untuk saudara. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, saudara lihat, malaikat itu juga memberitakan hal yang sama kepada Yusuf. Ada tujuan di balik layar. Ya, malaikat menunjukkan kepada Yesus, malaikat menunjukkan kepada Yusuf siapa Yesus itu. Ya. Dan ketika Yusuf bermimpi tentang Yesus, maka dia mempunyai visi tentang Yesus. Bahwa Yesuslah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Dan Yusuf dia mempercayai Tuhan. Meskipun melalui ketidaknyamanan dengan Maria, ya, untuk akhirnya melahirkan Yesus sebagai penyelamat dunia. Yusuf akhirnya menerima kekuatan dan keberanian untuk
tidak menyerah ya, dan melanjutkan tujuan Tuhan dalam kehidupannya, dan akhirnya dia mengalami keselamatan juga. Nah saudara, terlepas dari kenikmatan yang sementara saudara alami, atau mungkin saudara mengalami peristiwa yang mirip-mirip seperti yang dialami oleh Yusuf. Mungkin saudara sementara mengalami kerugian ya, atau kesulitan di tahun yang lalu. Nah, saya akan memberitahu saudara bahwa saudara bisa mendapatkan mimpi atau visi tentang Yesus. Ya, yang sama hari ini di situasi saudara saat ini. Saudara harus berhenti dari pesta mengasihani diri sendiri. Stop melihat keadaan diri sendiri. Berhenti dari melihat keterbatasan diri sendiri. Berhenti dari pesta kecemburuan. Apa yang dimaksud dengan pesta kecemburuan? Ya, mungkin saudara sering berkata, oh kenapa orang itu lebih banyak kasih karunia-Nya daripada saya, ya. No, kasih karunia Tuhan itu untuk semua orang, ya. Oleh sebab itu berhenti melihat kekurangan diri sendiri, berhenti melihat ke dalam diri saudara sendiri, dan mulai melihat keluar. Saudara akan melihat ada harapan, ada tekad, ada kekuatan, ada keberanian. Ya, dan saudara tidak akan menyerah untuk melalui tahun 2021 ini bersama Tuhan yang besar, dan berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan saudara. Nah, ketika saudara memiliki visi tentang Yesus di dalam kehidupan saudara, maka hal itu akan memungkinkan saudara untuk melihat, melampaui keterbatasan saudara, dan mulai melihat kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan hal yang mustahil dalam kehidupan saudara. Ya, berapa banyak dari saudara yang siap untuk tahun ini Tuhan bisa mengubah situasi saudara? Ya, tentunya saudara semua menginginkan hal ini, ya. Dan saudara harus memiliki visi tentang Yesus yang akan memperbarui kasih karunia, memperbaharui kekuatan, harapan yang diperbarui untuk melangkah dalam iman lagi, ya, untuk percaya kepada Tuhan lagi, mempercayai Tuhan lagi, dan untuk mencoba lagi, tidak takut untuk melakukannya lagi. Mungkin saudara sudah kehilangan pekerjaan, ya, tapi tidak takut untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Meskipun itu mungkin di bidang yang baru, tidak takut untuk melakukannya, mencobanya sekali lagi. Percaya kepada Tuhan sekali lagi. Bahkan saat mengalami atau bergumul dengan ketakutan dan keraguan dalam pikiran-pikiran saudara. Oleh sebab itu dengarkan saudara, milikilah visi tentang Yesus. Milikilah visi tentang Yesus. Katakan kepada tetangga, milikilah visi tentang Yesus. Ya, tapi pertanyaannya sekarang ini adalah, apa sih yang dimaksud dengan memiliki visi tentang Yesus? Ya, artinya memungkinkan kita, memberdayakan kita untuk berhenti melihat ke dalam diri kita, kepada keterbatasan kita, dan mulai melihat keluar, mencari kemungkinan untuk melakukan hal yang mustahil di dalam Tuhan. Ya, mendapatkan visi tentang Yesus adalah melihat atau mendapat
pewahyuan apa yang telah Yesus lakukan untuk Anda, atau menjadi apa Yesus atas nama Anda dalam situasi Anda saat ini. Ya, ketika saudara bisa melihat apa yang sudah Yesus lakukan untuk saudara, menjadi apa Dia atas nama saudara, maka itu yang akan membuat iman saudara timbul. Dan saudara bisa melihat melampaui keterbatasan diri saudara sendiri untuk mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, sekarang dapatkan visi tentang Yesus, ya, bukan visi tentang orang lain, tapi visi apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara dan menjadi atas nama saudara. Itulah yang perlu kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, melihat akan menjadi apa Yesus atas nama Anda. Ya, melihat akan menjadi apa Yesus atas nama Anda. Saya akan menunjukkan cerita tentang Hana. Ya, bagi saudara yang sudah lama jadi Kristen atau sudah lama di gereja, pasti saudara tahu tentang kisahnya Hana. Ya, Hana adalah seorang yang mandul dan selama bertahun-tahun dia menginginkan anak. Tahun berganti tahun dan kandungannya tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya Hana menjadi frustrasi dan kecewa. Kita baca di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 2. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ya. Nah, mungkin ketika saudara membaca ini maka akan timbul pertanyaan, ya. Mengapa Alkitab menuliskan tentang poligami, ya? Atau seorang laki-laki yang punya 2 istri. Ya, ini adalah budaya di zaman itu, ya. Tapi itu tidak berarti bisa diterima oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan senang dengan hal itu. No. Sebab kalau saudara membaca seluruh isi Alkitab, setiap pria yang punya 2 istri, ya, atau lebih, itu akan menjalani kehidupan yang menyedihkan, ya. Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa baca ini dan ini jadi kenyataan. Setiap pria yang punya 2 istri, maka hidupnya akan sengsara atau menyedihkan. 1 istri, 1 hidup yang bahagia. Ya, 2 istri, hidupnya pasti tidak bahagia. Ya, jadi jangan lakukan itu sekarang. Nah, kita akan membaca di ayat yang berikutnya, 1 Samuel 1 ayat 3 sampai 8. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya.
Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Ya. Jadi Hana ini melewati tahun demi tahun dengan ejekan dan dia diremehkan, ya. Dan setelah bertahun-tahun diperlakukan seperti itu, dia menjadi frustrasi dan sedih. Ya, Hana begitu terbebani dengan keputusasaan dan kesedihan sampai suatu hari dia memutuskan bagi dirinya sendiri, cukup, sudah cukup, ya. Berapa banyak di antara saudara yang bisa berkata dalam diri saudara sendiri, cukup sudah, itu ada lagu yang judulnya seperti itu, ya. Cukup sudah punya pengalaman seperti ini dan aku harus membalikkan situasi ini. Jadi apa yang dilakukan Hana? Mari kita lihat di ayat berikutnya, ya. Ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Nah, di ayat 9 ini dikatakan berdirilah Hana, ya. Tapi dalam bahasa aslinya dituliskan adalah Hana membesarkan dirinya juga, ya, membesarkan dirinya juga. Artinya dia bukan hanya berdiri dari tempat duduknya, tapi hari itu Hana memutuskan untuk mengangkat dirinya sendiri dan untuk selamanya dia memutuskan untuk mengambil alih kehidupannya. Ya, Hana memutuskan, ya, dan dia mengatakan cukup sudah. Sekarang aku harus bangkit, ya. Dan dia memutuskan untuk tidak mengasihani dirinya sendiri. Cukup sudah. Seolah-olah dia berkata, aku siap untuk menjadi radikal dan melakukan sesuatu yang radikal di dalam hidupku untuk membalikkan keadaan. Ya. Nah, ini adalah satu tekad dalam kehidupan Hana. Dan saudara tahu apa yang paling radikal yang Hana lakukan? Coba tebak. Hana berdoa. Ya, Hana berdoa. Ya, saudara tahu apa yang dapat saudara lakukan secara radikal di tahun ini untuk mengubah hidup saudara? Saudara perlu berdoa. Ya, berdoa. Ya. Dan doa ini adalah doa yang sebenarnya bukan doa yang sederhana yang dia panjatkan. Ini adalah sebuah doa besar, ya. Bagaimana Hana berdoa? Mari kita lihat di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-10, 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya, nah kira-kira apa yang begitu menentukan atau radikal dalam doa Hana ini?
Nah, ketika saudara membaca ayat ini, awalnya kedengarannya seperti Hana itu sedang melakukan tawar-menawar dengan Tuhan, ya. Dan berapa banyak di antara orang Kristen yang ketika tidak hati-hati membaca ayat-ayat ini, maka akan timbul dalam pikiran mereka bahwa ini adalah cara untuk menjalani perjalanan iman kita. Ya, agar Tuhan memberkati saya, maka saya perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu. Mungkin saudara berpikir bahwa Hana sedang melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi saya perlu katakan ini, bahwa ini bukanlah sifat Tuhan, ya, untuk melakukan tawar-menawar dengan saudara. Sebab Tuhan bukanlah pedagang. Tuhan adalah pemberi. Tuhan adalah pemberi. Tuhan bukan bisnismen, ya, tapi Tuhan adalah pemberi. Bisnismen selalu melakukan tawar-menawar, tapi seorang pemberi terlepas dari apa yang dapat saudara berikan kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang baik. Dia mengasihi saudara dan Dia sanggup melakukan, memberikan lebih dari yang saudara butuhkan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi cara untuk melakukan perjalanan iman saudara bukan dengan tawar-menawar dengan Tuhan. Ya. Ya, jadi jangan katakan Tuhan di awal tahun ini aku akan berjanji akan berpuasa 40 hari 40 malam. Dan Tuhan kalau aku lakukan itu, maka bulan Juni nanti aku akan mendapat keuntungan 1 miliar, ya. Atau Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang ganteng seperti ya bintang film Chris Hemsworth, ya. Nah, kalau menurut saudara perjalanan iman saudara itu seperti itu salah, ya. Karena Tuhan bukan seorang pedagang, tapi Tuhan adalah pemberi. Tuhan adalah pemberi kehidupan, ya. Oleh sebab itu enggak perlu tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau saudara berpikir bahwa Hana melakukan tawar-menawar dengan Tuhan itu salah. Nah, bagaimana kita tahu kalau itu bukan doa tawar-menawar? Mari kita lihat ayat selanjutnya. 1 Samuel 1 ayat 17, ya. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ya. Nah, kalau Hana melakukan tawar-menawar dengan Tuhan, maka urutannya akan seperti ini. Yang pertama, dia berdoa. Ya, kemudian harusnya dia hamil. Ya, berapa banyak yang percaya akan hal ini, katakan amin. Ya, kemudian Hana hamil. Ya, kemudian dia akan memiliki kedamaian
dan kebahagiaan karena akhirnya dia berhasil tawar-menawar dengan Tuhan, ya. Tapi di sini dikatakan Tuhan menghormati kata-kataku, Tuhan juga menghormati kata-katanya. Ya, itu adalah ucapan Hana. Nah, sekarang saya memiliki kedamaian. Ya, berapa banyak dari saudara yang percaya katakan amin. Tapi ini bukan yang terjadi pada Hana, ya. Yang terjadi pada Hana adalah kronologinya adalah sebagai berikut, ya. Berdoa, kemudian dia hamil, dan kemudian ada damai. Ya. Alkitab mengatakan bukan seperti itu, ya. Tapi yang Alkitab katakan pertama Hana berdoa. Kedua Alkitab katakan dia mulai makan, ya. Dia mulai makan. Dia mulai merasa tidak sedih lagi. Ketika dia selesai berdoa, maka ketika dia keluar dari bait Allah, dia mau makan. Dia tidak bersedih lagi. Ya, ingat sebelumnya ayat-ayat yang kita baca mengatakan bahwa karena dia tidak punya anak, maka dia tidak mau makan. Ya, mukanya selalu kelihatan sedih. Kenapa? Karena dia tidak punya anak. Tapi kali ini berbeda. Kali ini berbeda. Ya. Setelah dia selesai berdoa, dia keluar, maka dia mulai makan, ya, makan capcay, fuyung hai, koloke, koloba, ya, semuanya yang enak-enak, ya. Dia makan, dia nggak sedih lagi, dia happy, wajahnya tidak sedih lagi, dan dia mendapatkan wajah yang bahagia. Kemudian akhirnya dia hamil, ya. Nah itulah yang diceritakan oleh Alkitab, ya. Jadi bukan seperti yang tadi, yang kronologi yang tadi. Itu artinya kehamilan Hana itu tidak menentukan kedamaiannya. Ya. Hana merubah pola berpikirnya. Dia punya pikiran, dia percaya Tuhanlah yang menentukan kegembiraannya. Tuhanlah yang menentukan kegembiraannya. Ya, itu berarti hasilnya itu tidak menentukan kegembiraannya. Itu berarti hasilnya tidak menentukan kedamaiannya. Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaannya. Tuhan yang menjadi sumber kegembiraannya. Tuhan yang menjadi sumber kedamaian. Ini yang disebut radikal, ya. Karena dia pada dasarnya mengubah doanya. Ya, mengubah dari Tuhan, aku ingin punya anak untukku. Tapi sekarang dia menyadari dia ingin memiliki anak, tapi anak itu bukan lagi untuknya. Tapi sekarang anak itu untuk Tuhan. Ya. Nah, ketika Hana mengatakan untukmu, ya. Pada dasarnya doa itu adalah seperti ini. Artinya, Tuhan, aku ingin punya anak. Tapi aku tidak mau diperbudak oleh pikiran ingin memiliki anak. Ya, berpikir bahwa seorang anak itu akan memberi kebahagiaan, memberi kesempurnaan. Sebaliknya, sekarang Hana berpikir, Tuhan, Engkau adalah kebahagiaanku. Tuhan adalah pemenuhanku. Statusku, kebahagiaanku, dan harga diriku tidak ditentukan oleh memiliki anak. Ya, kebahagiaan itu ditemukan
di dalam Tuhan. Wow, amin. Jadi sukacita memiliki anak itu tidak bisa menggantikan Tuhan. Tapi memiliki Tuhan adalah pelengkap sempurna dari kegembiraan kita. Bahkan tanpa seorang anak sekalipun. Ya. Jadi Hana menempatkan Tuhan sebagai pengganti memiliki anak. Ya, ketika dia menyadari bahwa Yesus sekarang telah menjadi sumber kebahagiaannya, sumber dari pemenuhannya, sumber damai, maka pikirannya tidak mempunyai anak itu tidak memperbudaknya lagi. Ya, dia dibebaskan. Ketika saudara dibebaskan, maka bebanmu akan terlepas. Dan ketika bebanmu terlepas, maka saudara akan dapat menikmati hidup ini. Nah, di dalam pernikahan, waktunya untuk suaminya. Dan dia bercinta dengan suaminya dengan bebas, menikmati prosesnya. Dan sebelum menyadarinya, keesokan harinya Tuhan melakukan pekerjaannya. Ya, dan Hana bisa hamil dan wow, haleluya, luar biasa. Ketika Hana menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaannya dan pemenuhannya, ini juga berarti bahwa Tuhan akan menjawab semua doanya. Ya, apakah Tuhan akan menjawab atau tidak menjawab, itu tidak mempengaruhi dia lagi. Tapi dia tidak ngotot, ya, harus dijawab dengan caraku. Ya, jadi Hana enggak ngotot seperti itu. Jadi Hana percaya kepada Tuhan dan dia tahu segala sesuatu dalam hidupnya Tuhan yang menjadi kegembiraannya, Tuhan yang menjadi pemenuhannya, Tuhan yang menjadi sumber kesenangannya. Ya, bukan pikiran untuk memiliki anak lagi. Ya, dan di momen Hana berpikir seperti itu, pikirannya dibebaskan dan benar-benar dia menikmati tanpa beban. Dan sekali lagi, dia menikmati hidup dan percaya Tuhan melakukan sesuai kehendaknya, bukan kehendak Hana lagi. Itulah caranya memiliki visi tentang Yesus. Ya. Nah, jadi menjadi apa Tuhan Yesus dalam hidup saudara bukan menjadi apa yang saudara inginkan dalam hidup ini. Ya, memiliki visi tentang Yesus, melihat apa yang Yesus telah menjadi atas nama saudara. Dan itu adalah poin yang kita pelajari di nomor 1. Nomor 2, melihat apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup saudara. Melihat apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup saudara. Ya, saya akan bagikan kisah tentang Abraham. Ya, Abraham itu merasa putus asa melihat bahwa dia semakin tua, makin tidak mungkin memiliki keturunan. Dan apa yang terjadi? Mari kita baca dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ya, Abram berkata, Tuhan yang berdaulat. Ya, Abram ini respect kepada Tuhan. Ya, tapi dia juga patah semangat. Ya, berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang berada di dalam dilema seperti ini. Ya, kita respect kepada Tuhan, tapi dalam momen yang sama kita itu dalam keadaan patah semangat. Ya, karena Tuhan tidak memenuhi keinginan hati kita.
Tapi dari sini kita belajar untuk selalu menghormati Tuhan. Ya, Tuhan adalah penguasa yang berdaulat. Bagaimana kita bisa tahu? Ya, karena Tuhanlah pemilik segala-galanya. Ketika Abraham menjadi seperti Maria, terlalu mengkonsumsi kelemahannya sendiri dan kegagalan, maka dia penuh ketakutan dan rasa-rasanya berjuang sendirian. Dia hanya melihat keterbatasannya sendiri. Dia tidak dapat melihat kemungkinan untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Dia tidak dapat melihat melampaui dirinya sendiri. Karena situasi yang begitu memakan diri sendiri. Ya, sehingga dia tidak mampu melihat melampaui dirinya sendiri. Dia tidak dapat melihat ke atas untuk mengangkat kepalanya. Dan untuk melihat Tuhan, di mana pertolongan itu datang. Ya, pertolongan itu datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan Abraham tidak bisa melihat itu karena terlalu termakan dengan masalahnya. Dan itulah yang akan terjadi pada kebanyakan dari kita. Jadi apa yang Tuhan lakukan untuk mendorongnya memiliki harapan, untuk tidak menyerah, ya, tidak give up. Mari kita lihat di ayat berikutnya. Kejadian 15 ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ya. Nah, apa yang Tuhan lakukan ketika Abram merasa putus asa, melihat dirinya sendiri dan dia merasa gagal, tidak bisa melihat kemungkinan untuk melakukan hal-hal besar bagi Tuhan? Tuhan memberikan sebuah visi. Ya. Tuhan memberikan sebuah visi. Visi seperti apa? Ya, Tuhan memberikan gambaran. Ya, visi atau gambaran bagaimana Tuhan menghormati miliknya. Ya, apa yang dia lakukan? Dia sendiri muncul dalam penampilan fisik, ya, datang di antara potongan binatang dan menunjukkan kepada Abram bahwa Tuhan mengidentifikasi dengan binatang yang dikorbankan untuk perjanjian ini. Ya, itu berarti Tuhan membuat sumpah dengan perkataan kepada Abram, aku akan memberkatimu dengan menjadi binatang yang terpotong-potong dan pengorbanan atas namamu. Ya. Jadi apa yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan? Tuhan sedang memberikan kepada Abram sebuah visi, sebuah gambaran. Ya. Nah, kalau saudara dan saya sekarang tahu, karena kita itu bisa membaca Alkitab ini dengan tuntas, ya, sudah ditulis di Alkitab. Ya.
Tetapi ketika Abraham mendapatkan visi ini, Alkitab ini belum ada. Jadi Abraham saat itu belum tahu apa maksud Tuhan. Ya, oleh sebab itu Tuhan memberikan visi ini, gambaran tentang ini. Bahwa sebenarnya ini adalah visi tentang Yesus. Suatu hari nanti, ya, dia akan menjadi anak domba yang tersembelih. Sebagai binatang yang dipotong-potong dan terpaku di atas kayu salib. Berkorban atas nama saudara dan saya. Mengapa? Supaya berkat Abraham itu bisa sampai kepada kita. Terlepas dari apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Hari itu Tuhan memberikan sebuah visi kepada Abraham. Untuk menunjukkan kepada Abraham, aku ya Allah itu akan menepati janjiku. Aku akan tetap memberkatimu. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi karena Yesus Kristus sudah membayar harganya untuk kita semua di atas kayu salib. Hari itu Tuhan mau menunjukkan kepada Abraham. Dan dia akan menjadi binatang yang dikorbankan. Dia akan menjadi Yesus yang berkorban, mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan terlepas dari apa yang saudara dan saya dapat lakukan untuk Tuhan, Tuhan akan tetap menghormati janjinya. Ya, untuk saudara, bukan karena saudara, tapi karena Yesus Kristus. Yesus adalah satu-satunya pembuat mujizat janji Tuhan. Dan mujizat itu dapat terjadi. Haleluya. Dan ketika Abraham melihat penglihatan ini, visi ini, dia bisa melihat kepada pengorbanan Yesus. Abraham bisa melihat bahwa janji yang Tuhan buat untuknya itu tidak didasarkan pada kekuatannya sendiri. Tidak didasarkan pada apa yang aku bisa buat untuk Tuhan. Tapi itu semua berdasarkan apa yang telah Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Dan selama kita menaruh iman kita kepada Yesus dan berhenti menaruh iman kepada diri kita sendiri, pada kekuatan diri kita sendiri, saya tahu janji itu akhirnya akan digenapi. Ya, hari itu Abraham melihat visi tentang Yesus, apa yang Yesus dapat lakukan untuk kita, yang Yesus dapat lakukan untuknya di kayu salib. Ya, Yesus telah selesai melakukan semua pekerjaan yang dibutuhkan agar saudara dan saya dapat mengalami berkat Abraham dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Saat Abraham melihat hal itu sebagai sumber pewahyuan, maka dia berhenti melihat kepada dirinya sendiri. Dan dia mulai melihat kemungkinan dari yang mustahil. Abraham berhenti menaruh imannya pada kekuatannya sendiri. Dan menaruh iman sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu memberinya kekuatan untuk terus berharap, untuk tetap percaya dan tidak menyerah. Sampai akhirnya lahir Ishak. Ya. Nah, jadi lihat pengganti rasa sakit atau perjuangan Anda hari ini. Berhentilah melihat kepada kekurangan Anda sendiri dan mulailah mencari Yesus, penulis dan penyempurna iman kita. Haleluya. Mulai miliki pewahyuan dan lihat apa yang telah Yesus lakukan untuk saudara. Tidak ada yang dia tidak dapat lakukan untuk saudara. Kalau saudara bisa melihat hal itu dan akan menjadi kenyataan dan menjadi dominan di dalam hati dan pikiran saudara, maka saudara akan keluar dari depresi saudara. Ya,
Saudara akan keluar dari kegelapan saudara dan masuk ke dalam kehidupan yang menakjubkan. Kalau saudara percaya, saudara tahu bahwa Tuhan masih memiliki tujuan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara bisa terlepas dari kegagalan dan kesalahan yang saudara buat dalam kehidupan ini, dan itu tidak fatal, ya. Itu hanya permulaan bahwa Tuhan mampu mengubahkan ke arah yang lebih baik untuk gereja kita, untuk diri saudara sendiri, untuk keluarga saudara, untuk karir saudara, untuk sekolah saudara, untuk bisnis saudara. Dan di dalam nama Yesus perubahan itu akan terjadi. Amin. Ya, Abraham memberi nama anaknya itu Ishak, ya, artinya tawa. Nah, aneh kan? Pernah nggak berpikir tentang hal ini, ya? Kenapa dia tidak memberi nama yang lain yang lebih keren gitu, ya? Tapi ingat, tertawa itu adalah reaksi bila tiba-tiba ada perubahan peristiwa yang tidak terduga, ya. Ketika segalanya berjalan menjadi buruk, ya. Dan kemudian tiba-tiba dengan tak terduga, di luar ekspektasinya yang kita tidak tahu, Tuhan itu memberi jalan. Ya. Dan tiba-tiba dalam sekejap mata peristiwa itu berubah menjadi yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dan ketika hal itu terjadi, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan tertawa. Ya. Akhirnya saudara bisa tertawa. Ya. Itulah yang terjadi pada Abraham. Karena selama ini bukan tentang kekuatan imannya, tapi karena dia tidak menyerah. Dan setiap kali dia menemui kegagalan, ya, demi kegagalan, kekecewaan demi kekecewaan, dan hal-hal yang buruk, dan tiba-tiba tanpa disangka-sangka, secara tidak sengaja, tiba-tiba istrinya berkata, "Pak, hasil tesnya positif." Wah, Abraham begitu terkejut, ya, begitu terkejut. Dan Tuhan bisa mengubah duka cita saudara menjadi sukacita. Mazmur 30 ayat 12 katakan, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Haleluya. Allah yang bisa merubah ratapan jadi tari-tarian. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sepanjang tahun ini? Jangan menyerah. Jangan menyerah, ya. Ya, pergantian peristiwa yang tak terduga pasti akan terjadi. Tapi tawa itu akan ada di mulut kita lagi. Ya. Ketika Anda memiliki visi tentang Yesus dalam hidup Anda, apa yang telah Dia lakukan, apa yang telah Yesus lakukan dan menjadi atas nama Anda, itu akan memungkinkan Anda untuk melihat melampaui batasan, ya, kesalahan atau kegagalan diri Anda. Mulai melihat kemungkinan untuk melakukan hal yang mustahil. Ya, mari kita penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, kita akan menjalani sepanjang tahun ini dengan Tuhan yang besar, ya. Dan di akhir tahun nanti mulut kita akan penuh dengan tawa. Tuhan akan merubah duka cita kita menjadi sukacita. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu
yang telah kami pelajari pada hari ini. Kami telah belajar banyak ya Tuhan, bagaimana kami percaya bahwa Engkau adalah Allah pemberi. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kami boleh memiliki pewahyuan yang baru, visi yang baru tentang Engkau ya Yesus. Dan kami boleh melihat Engkau menjadi apa Yesus atas nama kami ya Tuhan. Apa yang telah Engkau perbuat bagi kami. Oh, Engkau adalah Allah yang pemberi. Engkau adalah Allah yang bisa memberikan mujizat terobosan-terobosan dalam setiap permasalahan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Kami juga percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Yesus yang telah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kemustahilan dalam hidup kami, maka di dalam nama-Mu hal-hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Kami percaya Tuhan untuk hal-hal yang besar yang boleh terjadi di tahun ini oleh karena Engkau. Mari ya Tuhan, kiranya iman kami boleh dibangkitkan, pengharapan kami boleh dibangkitkan, sehingga di akhir tahun nanti mulut kami penuh dengan tawa ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang bisa merubah duka cita menjadi sukacita. Terima kasih ya Tuhan, mari kuatkan setiap jemaat yang saat ini berada dalam kesusahan, kesedihan, kegagalan ya Tuhan. Engkau yang akan menguatkan iman mereka supaya mereka tidak menyerah ya Tuhan, supaya selalu memandang kepada Engkau ya Tuhan, sumber dari segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menanamkan firman ini di dalam hati kami, sehingga kami boleh lebih beriman lagi kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, keselamatan, bahkan kasih-Mu boleh ada bagi jemaat Maranatha. Dan ibadah pagi ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami doakan di akhir bulan Januari ini bagi yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberi sukacita, damai sejahtera, berkat jasmani, rohani, kiranya Tuhan curahkan bagi jemaat. Tuhan sertai segala aktivitasnya, rumah tangganya, pekerjaannya, bahkan berprestasi. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami juga doakan kalaupun ada dari jemaat yang sakit, mari Tuhan jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun sakitnya. Tuhan senantiasa memberi kesehatan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Ada banyak musibah. Mari Tuhan, COVID-19, jatuhnya pesawat, gempa bumi, banjir, tanah longsor. Kami percaya Tuhan punya cara untuk mengatasinya. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan beri damai, sukacita. Dan kami percaya Tuhan akan pulihkan negeri kami tercinta ini, yaitu Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin negara kami, demikian juga seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Sebentar kami akhiri ibadah pagi ini. Berkati jemaat Maranatha, pekerjaannya, usaha, toko, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan.
Terima kasih Yesus. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, Tuhan kita tetap ajaib dimanapun, di sini dan dimanapun saudara berada. Tuhan selalu ada, Dia tetap ajaib bagi kita. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Raja mulia, Raja mulia. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya sama-sama kita diberkati lewat ibadah online pada hari ini. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap setia mengikuti ibadah online. Jangan lupa untuk like, subscribe, maupun bagikan channel YouTube maupun akun Facebook ke kerabat terdekat Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar sama-sama kita diberkati lewat ibadah online GPDI Maranatha Malang. Terima kasih, tetap setia dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang. Tuhan Yesus memberkati.